99,7 FM, The Voice of News. Halo listeners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dalam program Teras Berita, edisi Senin 6 Juni 2022. Selama 15 menit ke depan, sejumlah berita hangat teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Pradia Tirta Raharja. Dan saya Elgisia Maharasinda. Inilah Teras Berita selengkapnya. Baik listeners, berita pertama diawali dari Yogyakarta. Gelombang tinggi menyebabkan sejumlah bangunan dan kapal di pantai selatan Gunung Kidul mengalami kerusakan. Beberapa wisatawan juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ilyas dari Pantai Baron Gunung Kidul. Silakan Ilyas. Baik, terima kasih Pradia dan Cia. Pemirsa, gelombang tinggi menerjang pesisir selatan Pantai Gunung Kidul. Fenomena ini menyebabkan kerusakan di beberapa bangunan dan juga kapal yang berada di areal pantai. Diketahui tinggi gelombang pantai mencapai 9 kaki atau 2,7 meter. Menurut Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2 Gunung Kidul, Sutrisno mengatakan beberapa pengunjung mengalami luka akibat terjangan gelombang tinggi. Di antaranya 6 orang di Pantai Kukup terseret ombak hingga mengalami luka-luka. Selain itu di Pantai Lawang 4 orang terseret ombak hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami syok dan luka-luka. Di Pantai Kukup kemarin ada pengunjung yang terseret ombak, tapi cuma luka-luka. Kalau di Pantai Lawang ada 4 orang yang sempat kita larikan ke rumah sakit karena syok. Dan di Pantai Watu Kodok mungkin hanya beberapa bangunan saja yang rusak. Untuk mengamankan wisatawan yang berkunjung, SAR Gunung Kidul mengerahkan personil lengkap di seluruh areal pantai di Gunung Kidul dan rutin mengeluarkan peringatan bahaya gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah mengeluarkan peringatan gelombang tinggi yang mungkin terjadi di pesisir selatan Cilacap hingga Yogyakarta. Dari Gunung Kidul, Ilyas Maulana melaporkan. Baik, terima kasih Ilyas atas laporannya. Kita doakan semoga saudara kita di sana bisa diberikan keselamatan ya Cia. Benar Pradia. Kita berlanjut ke berita selanjutnya listeners. Sejak pemerintah mencabut larangan ekspor CPO, harga minyak curah di Pasar Kutu, Yogyakarta mulai stabil. Minyak goreng curah yang awalnya ada di harga Rp20.000, kini di harga Rp17.500 per liternya. Untuk selengkapnya akan disampaikan reporter kami Imelda. Silakan Imelda. Baik, terima kasih Prada dan Cia. Sejak Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor minyak sawit yang termasuk ke dalamnya adalah minyak goreng dan juga produk CPO, harga minyak goreng curah sudah kembali stabil. Yang awalnya di harga Rp20.000, kini turun di harga Rp17.500 per kilogramnya. Namun, untuk ketersediaan stok minyak goreng curah masih mengalami kelangkaan. Penjual minyak goreng eceran, Wartini, mengatakan ketersediaan stok hanya bertahan selama beberapa hari saja. Cuman berapa hari itu agak lancar, tapi ini udah berapa hari ini, sekitar 1 minggu ini udah sulit lagi, kayak menghilang lagi. Untuk harga ya pokoknya penjualan itu 17,5 eceran. Ya harapannya ya pokoknya harganya normal, barangnya lancar, persediaan lancar, stok lancar gitu. Harapannya cuma gitu, harganya umum normal gitulah. Salah satu penjual gorengan, Anastasia, mengatakan agar harga dan stok minyak goreng curah tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kalau harapan saya ya jangan Mbak, jangan turun naik gini, bingung kan Mbak. Yang beli juga bingung, yang mau dagang juga bingung, masalah harganya itu. Kalau ada aja nggak apa-apa, kadang kan nggak ada, kadang kita beli seharusnya minyak butuh 3 kilo. Itu sampai di sini 1 kilo, di tempat lain 1 kilo, biar kita dapat 3 kilo buat gorengin gitu. Meskipun pemerintah sudah mencabut larangan CPO, namun masyarakat masih mengeluhkan tentang harga yang belum stabil dan ketersediaan stok minyak curah yang masih langka di pasaran. Dari Yogyakarta, Imelda Christine melaporkan untuk Times Radio. Terima kasih Imelda.
Nah, listeners, bicara soal minyak goreng sampai sekarang tuh nggak ada habisnya. Kita berharap stok minyak goreng bisa kembali stabil. Betul, Cia. Karena kasihan juga tuh rakyat menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng karena langka. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penyakit mulut dan kutu atau PMK sampai saat ini masih merebak di Lamongan, Jawa Timur. Hal itu tentu memberikan dampak yang cukup besar terhadap para pengusaha sapi. Reporter kami Nuzul Isnaini akan melaporkan langsung dari tempat kejadian. Silakan Nuzul. Baik, terima kasih Pradya. Dampak dari penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Lamongan ternyata cukup besar. Hal itu dirasakan terutama bagi para peternak, penjual daging hingga penjual makanan dari olahan sapi. Seperti yang dirasakan salah seorang peternak sapi di Lamongan, Haji Kolis. Penurunan penjualan yang dirasakan akibat PMK ini cukup tinggi. Pasalnya, selain berjualan hewan, Haji Kolis juga melakukan pemotongan dan penjualan bibit sapi. Sehingga dengan adanya PMK ini, peternakannya mengalami penurunan yang cukup drastis. Turun drastis Mbak. Penjualan sama pemotongan juga. Ya, pembeli ini juga ada. Takut wabah kayak gini. Tak hanya peternak, ternyata imbas dari PMK juga dirasakan penjual daging sapi. Seorang penjual daging sapi di Pasar Sidoarjo Lamongan, Triani mengaku, daya beli masyarakat terhadap daging sapi pasca PMK ini menurun drastis. Para langganan seperti pengusaha kuliner tidak lagi membeli daging dan lebih memilih libur karena sepinya pembeli. Menurun drastis. Langganan yang menurun kalau jual-jual bakso itu ya semua. Pelan ya sepi Mbak. Pembelinya saja kan. Takut makan bakso makan sekali. Selain menurunnya daya beli daging di pasar, para pengusaha makanan dari olahan sapi juga mengaku sepi. Seperti yang dirasakan Erna, salah satu pengusaha makanan kikil. Erna mengaku penjualannya setelah adanya PMK ini menurun drastis. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dari olahan sapi. Adanya penyakit sama sapi, orang kan takut sama sapi. Apa daging sapi, makan ini sama orang Bali lah. Mereka semua berharap pemerintah dapat segera memberikan penanganan yang terbaik terhadap kesehatan hewan ternak, agar tidak lebih banyak merugikan para pengusaha daging. Dari Lamongan, Nuzul Isnaini melaporkan untuk Times Radio. Terima kasih Nuzul. Listeners, mengenai dampak wabah PMK dan penjualan sapi yang menurun drastis, sungguh sangat disayangkan sekali, karena yang dirugikan adalah para pedagang yang sedang mencari pundi-pundi rupiah. Betul Pradya, kita harap pemerintah dapat menanggulangi terjadinya wabah PMK ini dengan melarang masuknya hewan dari luar kota. Langkah ini supaya mengantisipasi munculnya penyakit tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemenkes umumkan kewaspadaan setelah munculnya 3 pasien anak yang dirawat di RSCM mengalami dugaan hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya. Berita selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Christine. Silakan, Christine. Terima kasih Pradya. Kementerian Kesehatan Kemenkes masih menginvestigasi apakah penyakit yang menimpa 3 anak ini termasuk kasus hepatitis misterius yang saat ini ramai di dunia. Juru bicara Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, ketiga anak yang meninggal masing-masing berusia 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Ketiganya negatif COVID-19 tanpa riwayat hepatitis pada anggota keluarga. Investigasi kontak yang sudah kita lakukan kepada 3 kasus ini. Jadi yang mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah kondisi stadium lanjut ya. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan.
Spesialis anak dari RSCM, Dr. Hanifah Oswari menjelaskan, kondisi ketiga anak tersebut dari awal ditangani sudah cukup berat. Semuanya merupakan rujukan dari rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Ketiganya datang dengan koma dan dengan kejang juga, ternyata tiga-tiganya kejang. Jadi kondisi pada saat datang itu sudah sangat demikian buruk. Ya. Sehingga kami di rumah sakit mengalami kesulitan untuk menolong dalam waktu yang pendek demikian. Kemenkes menilai pembelajaran tatap muka tetap bisa dilaksanakan dengan kapasitas 100% di wilayah dengan status PPKM level 1 hingga 3 karena kasus hepatitis akut di Indonesia tidak sebesar COVID-19. Di berita hanya 3 ya, hanya 3 orang yang kena dan selama ini sampai dengan saat ini belum ada lagi dan rasanya tidak perlu khawatir dengan prokes yang sudah dilaksanakan dengan ketat oleh sekolahan. Kemenkes bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini masih melakukan investigasi mencari tahu penyebab hepatitis pada ketiga anak. Saat ini, kasusnya masih berstatus probable karena menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait keberadaan virus hepatitis akut misterius ini. Dari Jakarta, Christine melaporkan untuk Times Radio. Terima kasih Christine. Nah, listeners, penyakit hepatitis akut misterius ini menjadi kewaspadaan kita terutama kepada anak-anak usia 3-10 tahun. Sebaiknya kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul sekali, Pradia. Sebaiknya kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk mengantisipasi agar penyakit hepatitis ini tidak menjadi pandemi seperti COVID-19. Kita beralih ke berita selanjutnya. Nah, berbicara tentang kuliner, tentu tidak akan ada habisnya. Kali ini ada yang istimewa nih dari Gresik. Namanya adalah pudak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Nurani Amalia. Silakan Nurani. Pudak merupakan salah satu makanan atau kue khas Gresik, Jawa Timur yang terbuat dari olahan tepung beras dan sudah melegenda di Indonesia sejak zaman Parivali Songo dahulu. Bentuknya yang sangat unik, dikemas dengan OP atau yang sering disebut dengan pelepah daun pinang yang bisa bertahan selama 3 hingga 4 hari dengan cara digantung atau diangin-anginkan. Kalau bungkusnya pudak itu dari pelepahnya pinang. Kalau orang Gresik sendiri nyebutnya OP. Jadi pinang itu kan pelepahnya kayak berlapis-lapis. Jadi ini lapisan yang kedua kalau nggak ketiga. Soalnya kan lapisan pertamanya pasti jelek. Kalau jangka waktunya itu 3-4 hari. Cuma penyimpanannya harus digantung. Misal dibawanya jauh, kita sarankan sama pembeli itu kalau dikeresek-kereseknya harus kebuka. Kalau di kardusnya harus dilubangi. Jadi harus ada angin-anginnya, nggak bisa ketutup rapat. Pada perkembangannya, dari tahun ke tahun, ragam pudak tidak terbatas 3 varian macam saja. Pembuat kue pudak mulai berinovasi untuk merebut daya saing pasar. Maka ragam dan rasa pudak pun bertambah, diantaranya pudak pandan yang berwarna hijau. Nggak ada sih, soalnya kan pudak itu makanan tradisional dari Solo. Kayak resepnya ya tetap, kayak bahan utamanya kalau kan ada 3 rasa, ada putih, pandan, sama sagu. Kalau bahan utamanya yang pudak putih sama pandan itu tetap beras, gula, santan. Kalau yang coklat sagu itu beda tepungnya aja, jadi nggak pakai beras, ganti sagu, pakai gula merah. Bahan hijaunya pandan suji sama campuran esen. Soalnya kalau pure pandan itu pengaruh sama awetnya. Jadi kalau sari pandan murni itu kan kayak nggak bisa tahan gitu. Tahannya cuma 2 hari 1 hari, nggak bisa lama kayak esen. Kalau ada campurannya esen itu lebih tahan, bisa 4 hari. Kue pudak merupakan jajanan yang kaya kalori dan mengenyangkan. Konon katanya, kue ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gresik yang pada saat itu bermata pencarian sebagai pedagang dan berpergian jauh. Tak lengkap rasanya jika Anda berkunjung ke Gresik, tetapi belum mencoba dan merasakan kue pudak ini. Dari Gresik, Jawa Timur, Nurani Amalia melaporkan untuk Times Radio. Terima kasih, Nurani.
Wah, listeners, kelihatannya makanan khas dari Gresik ini sangat menarik dan juga terlihat menggiurkan ya. Betul sekali Cia. Selain cara penyajiannya yang unik dan sangat khas dari daerah Gresik, makanan tersebut juga terlihat sangat lezat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Dalam Negeri menggelar pameran Indonesia Maju Expo dan Forum 2022 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan produk dalam negeri serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Untuk selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Bayu. Silakan Bayu. Baik, terima kasih Cia. Kemendagri bekerjasama dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menggelar pameran Indonesia Maju Expo dan Forum 2022 di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta Pusat. Event yang bertajuk Bangga, Cinta, dan Pakai Produk Indonesia ini memperkenalkan berbagai macam produk dalam negeri, serta UMKM daerah, mulai dari pakaian, batik, aksesoris, hingga kuliner. Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Ditjen Pol dan PUM Laode Ahmad menuturkan, ini adalah kebijakan pemerintah untuk mempertahankan sustainable pemerintahan secara keseluruhan dan multidimensi. Bukan hanya soal ekonomi, sampai ke soal sosial, soal politik, soal keamanan, dan lain sebagainya. Event tersebut berlangsung mulai dari 26 Mei hingga 29 Mei mendatang. Diharapkan dengan adanya event tersebut, dapat mendorong pelaku usaha kecil menengah atau UMKM dan memperkenalkan produk asli buatan dalam negeri. Dari Jakarta, Bayu Pradipta melaporkan untuk Thames Radio. Terima kasih Bayu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Teras Berita hari ini. Sejumlah berita aktual dan terhangat telah kami sampaikan untuk Anda. Jangan lupa dengarkan Times Radio. Saya Algisia Maresinda. Dan saya Praditya Tirta, undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.